Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya terkait sampling, ya, penarikan sampel, desain dan juga prosedurnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini terbagi atas dua bagian ya, dua bagian penjelasan atau saya buat dalam dua video. Jadi video kali ini adalah video yang bagian yang pertama, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Ya, sebelum dimulai jangan lupa ya dukung terus channel ini ya, subscribe, like, juga komen, share juga ke teman-teman yang lain agar semakin bermanfaat untuk orang banyak ya. Baik, oke, kita akan mulai sekarang terkait sampling, desain dan juga prosedurnya. Baik ya, jadi untuk bisa memahami terkait sampling atau penarikan sampel, tentu kita harus paham dulu ya definisi dari populasi dan sampel. Ya, jika mengacu kepada textbook ya definisi seperti ini. Jadi kalau pengertian saya secara sederhana saja ya, bahwa berbicara populasi itu adalah berbicara semestanya, keseluruhannya. Keseluruhan dari apa? Keseluruhan dari elemen. Elemen itu apa sih? Elemen itu sendiri apa sih? Ya, jadi elemen itu sendiri dalam konteks marketing research bisa diterjemahkan juga sebagai ya konsumen, ya responden gitu ya. Ketika unit analisisnya memang kalau dalam marketing itu dominannya memang individu. Ya, jadi gabungan dari semua elemen ya yang membentuk semestanya atau keseluruhannya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan terkait masalah riset pemasaran. Contoh ya, contoh saya akan melakukan riset pemasaran terkait kepuasan pelanggan dari maskapai X, seperti itu. Populasinya siapa ya? Populasinya adalah seluruh pelanggan ya dari maskapai X. Katakanlah misal ada 1 juta pelanggan gitu. Berarti itu adalah populasinya. Jadi kumpulannya, semestanya, semesta dari elemen. Elemennya siapa ya? Tadi pelanggan dari maskapai X keseluruhannya. Gitu. Nah, sampel ya, sampel adalah bagian dari populasi. Ya, subkelompok dari elemen populasi sebagai representasi dari populasi, dan kita pilih, kita tetapkan untuk kemudian sampel tersebut berpartisipasi dalam penelitian kita, gitu ya. Seperti itu ini definisi sederhana terkait populasi dan sampel. Kenapa kita harus paham ini? Karena memang ya untuk bisa memahami sampling, penarikan sampel, kita harus paham dulu definisi dasar dari populasi dan sampel. Ya, jadi populasi adalah keseluruhannya, keseluruhan dari elemen ya yang bentuk universe-nya, semestanya. Sampel adalah bagian dari populasi. Jika tadi populasinya adalah 1 juta pelanggan ya dari maskapai X, sampel adalah sebagian dari 1 juta tersebut. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah prosesnya ya terkait dengan kita sampling atau penarikan sampel ya. Proses desainnya seperti ini. Yang pertama tentu kita harus define dulu, kita harus definisikan dulu siapa target populasi kita. Oke. Yang kedua, kita tentukan kerangka penarikan sampelnya ya, determine the sampling frame. Yang ketiga, tentu kita harus memilih teknik samplingnya, mau secara probabilistik atau secara random ataukah secara non-random. Oke, tahap berikutnya kita harus menentukan ukuran sampelnya. Berapa banyak nih respondennya, gitu ya, yang akan kita teliti, gitu. Terus kemudian kita execute, kita laksanakan proses penarikan sampelnya. Dan yang terakhir tentu saja kita validasi sampel tersebut, bahwa sampel yang kita pilih ini benar-benar representasi ya dari populasi, memang tepat ya diteliti sebagai representasi dari populasi. Oke, ini penjelasan. Slide berikutnya adalah penjelasan dari setiap tahapan-tahapan yang disampaikan ya di slide ini ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, they define the target population. Jadi kita mendefinisikan target populasi kita. Nah,
ketika kita berbicara target populasi merupakan apa? Kumpulan elemennya, kumpulan elemen atau objek yang memiliki informasi yang kita cari sebagai peneliti terkait apa kesimpulan yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian elemen adalah ya tentu saja objek yang memiliki informasi. Jadi dalam survei misalnya ya, utamanya dalam marketing research, elemen biasanya memang adalah responden, konsumen. Jadi analisis kita umumnya adalah konsumen. Kita mencari informasi kepada konsumen tersebut. Ya, karena konsumen tersebut memiliki informasi yang kita cari sebagai peneliti. Misalnya kita kan mau mencari kepuasan pelanggan dari maskapai X, kan gitu ya. Maka target populasi kita adalah tadi seluruh pelanggan ya, yang menjadi seluruh konsumen atau seluruh masyarakat yang menjadi pelanggan dari maskapai X, gitu ya, paham ya? Itu menjadi target populasi kita. Tentu target populasi kita bukan pelanggan dari maskapai Y, karena kita akan mencari informasi terkait kepuasan pelanggan dari maskapai X, seperti itu. Ya, kumpulan elemennya adalah menjadi target populasi kita. Dan elemen itu sendiri memang dalam marketing research, khususnya ketika melakukan survei, biasanya memang adalah responden atau konsumen ya, sebagai analisisnya memang individu, gitu ya. Nah, tentu saja kita harus juga memahami apa itu sampling unitnya. Unit penarikan sampelnya apa? Ya, dia merupakan elemen atau unit yang mengandung elemen yang tersedia untuk dipilih pada beberapa tahap proses pengambilan sampel atau penarikan sampel. Ini ada contohnya ya, misalkan ya target populasinya pada sebuah proyek Formula 1 ya, racetrack-nya didefinisikan sebagai berikut. Elemennya adalah ya, yang menjadi respondennya adalah ya bisa pria, bisa wanita berusia 18 sampai 55. Yang menjadi sampling unitnya ya kan ya, unit yang mengandung elemen, kan gitu. Ya, sampling unitnya adalah di sini misalnya rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Extend seberapa luas cakupannya, ini kan target populasinya kan. Target populasi kita tadi ya bisa pria, bisa wanita berusia 18 sampai 55. Kemudian sampling unitnya misalnya rumah tangga, atau bisa juga individu gitu ya, orang per orang. Terus kemudian seberapa luas cakupan dari populasi kita, apakah hanya pelanggan maskapai X yang ada di Jakarta misalnya, Bogor misalnya gitu ya, di kota-kota besar lainnya misalnya ya. Itu extendnya seberapa luas populasi, target populasi kita. Karena pelanggan maskapai X tentu saja tidak hanya berasal dari satu kota ya, bisa dari banyak kota di seluruh Indonesia bahkan ya, seperti itu. Oke, nah tahapan berikutnya tadi adalah determine the sampling frame, jadi menentukan kerangka penarikan sampelnya. Kalau berbicara sampling frame, kita berbicara terkait apa? Terkait representasi dari elemen populasi sasaran, target population tadi ya, yang terdiri dari daftar atau sekumpulan arahan. Jadi kita udah punya listnya, atau arahan-arahan ini harus diapain nih ya. Gimana kita menetapkan sampel itu? Ada sekumpulan arahannya untuk mengidentifikasi populasi sasaran. Misalnya ini ada buku telepon, kalau dulu ada buku telepon yang memang memuat nomor telepon dan nama pemilik teleponnya gitu ya. Atau misalnya ada direktori asosiasi yang mencantumkan list nama perusahaan misalnya gitu ya. Jika memang unit analisisnya memang misalnya organisasi gitu ya. Atau database pelanggan, ini kan banyak sekarang ya, database pelanggan tersebar bahkan ya secara bebas gitu. Ya, milis misalnya ya, kita beli juga, bisa juga kita beli database. Ya, kita beli database misalnya konsumen yang memiliki misalnya income tertentu misalnya ya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ada satu catatan bahwa jika daftar tidak dapat dihimpun, maka setidaknya beberapa arahan. Nah, jika tuh nggak ada tulisnya, nggak ada ya, daftarnya nggak ada gitu, terus kemudian kita nggak punya database-nya, maka kita harus bisa membuat arahan untuk mengidentifikasi populasi sasaran. Misalnya, oh kita acak aja deh ya dari ini deh nomor handphone gitu ya kan, nomor handphone misalnya 11 digit ya atau 12 digit, kita acak aja deh
ya, dan 3 angka terakhirnya misalnya kita coba acak aja. Jadi kita untuk mengidentifikasi populasi seperti itu. Oke. Nah, tahapan berikutnya tentu saja kita memilih teknik penarikan sampelnya gimana. Ini memang ini keputusan yang paling penting gitu ya. Terkait apa? Terkait pemilihan teknik penarikan sampelnya. Apakah kita menggunakan non probability ataukah secara probability ya, terkait penarikan sampelnya. Karena kalau kita berbicara non probability sampling atau penarikan sampel secara non probabilitas, maka itu mengacu kepada apa? Judgment dari researcher kita nih. Ini orang tepat nih, ini karena memiliki kriteria A, B, C. Nah, ini tepat saya jadikan sebagai responden. Jadi judgment saya sebagai seorang peneliti gitu ya. Sementara kalau probability sampling biasanya berlandaskan pada apa? Chance atau peluang. Ada 1000 orang ya, masing-masing punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel seperti itu. Kalau non probability ya tidak dilakukan pengacakan ya, ini judgement kita aja. Oh ini mudah dijangkau orangnya ya, ini mudah diakses, ini dekat gitu ya. Nah seperti itu ya, ini juga menjadi tahapan yang penting. Oke, berikutnya ya, ini juga menjadi isu yang hot terkait bagaimana kita menentukan ukuran sampel ya, bukan jumlah sampel ya, tapi ukuran sampel size. Jadi sampel size mengacu pada apa? Jumlah elemen yang akan kita sertakan dalam penelitian kita. Dengan kata lain, jumlah respondennya berapa yang akan kita masukkan atau kita libatkan dalam penelitian kita sebagai responden. Gitu. Jadi menentukan ukuran sampel ya melibatkan apa ya, memang tergantung sih pertimbangan apakah pendekatan riset kita ini metodenya akan menggunakan kualitatif ya ataukah secara kuantitatif. Ini berpengaruh pada berapa banyak nih, berapa ukuran sampel kita. Jika kita menggunakan kuantitatif bagaimana? Jika kita menggunakan kualitatif bagaimana gitu ya. Nah, jika memang desain riset kita adalah untuk eksploratory, mengeksplor gitu ya, maka ya ketika kemarin sempat saya buat juga dalam video ini ya, misalkan kita menggunakan focus group gitu ya, untuk tujuannya melakukan eksploratory ya terkait kualitatif research, maka biasanya sampel size-nya itu biasanya sedikit gitu ya, nggak banyak. Tapi kalau untuk conclusive research yang sifatnya pembuktian hipotesis misalnya atau survei deskriptif, biasanya memang mempersyaratkan ukuran sampel yang lebih besar. Nah, berapa banyak sekarang? Kan pertanyaannya gitu ya, berapa banyak nih? Oke, jadi berapa ukuran sampelnya? Oke, kita coba ya. Ya ini sih hanya panduan umum ya, tapi kalau saya pribadi punya patokan apakah populasi kita ini sifatnya finite terbatas ataukah infinite tidak terbatas. Ya misalnya jumlah mahasiswa di sebuah universitas pasti itu sifatnya finite terbatas. Dalam 1 tahun akademik kita sudah bisa tahu, oh di kampus A ada 10.000 mahasiswanya. Jelas tidak akan tuh setiap hari bertambah berkurang enggak. Jadi cenderung dia finite terbatas. Tapi kalau misalnya jumlah pelanggan dari jamu X gitu ya, kita nggak tahu. Hari ini mungkin ada 1.000, besok mungkin 900, besoknya 2.000 misalnya ya. Nah itu infinite. Jadi kalau saya pribadi punya acuan, mana nih ukuran populasinya? Bisa kita ketahui dengan pastikah? Ya, atau tadi katakan dia finite terbatas ataukah infinite? Gitu. Tapi kalau di buku ini, di Malhotra ini dikatakan ya tergantung sih ya. Kalau kita tujuannya untuk problem identification misalnya ya disarankan paling sedikit 500 gitu ya. Kalau untuk uji coba produk ya katanya 200 gitu. Kalau kita melakukan fokus grup ya 6 grup katanya ya bisa 6 sampai 12. Ini adalah acuan-acuan saja. Tapi kalau saya pribadi tadi jelaskan gimana ukuran sampelnya, ukuran populasinya, finite or infinite.
Kemudian jika memang dia finite, berarti kan ukuran populasinya diketahui. Kita bisa pakai misalnya Craig-Morgan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia infinite, kita bisa menggunakan pendekatan misalnya rule of thumb terkait melakukan analisis multivariat misalnya. Seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait sample size di video yang berbeda ya. Oke. Berikutnya tentu saja kita execute. Udah laksanakan proses penarikan sampel, laksanakan. Ya, ini terkait pelaksanaan proses pengambilan sampel. Bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik? Kan tentunya kita harus tahu dulu spesifikasi rinci. Gimana sih keputusan desain pengambilan sampelnya, populasinya siapa, tadi target populasinya udah jelas, unit pengambilan sampelnya ya udah jelas, kerangka pengambilan sampelnya, bagaimana teknik apa yang kita gunakan untuk pengambilan atau penarikan sampel, ukuran sampelnya udah tahu, semua udah clear, baru kita execute gitu. Jelas dulu target populasinya, tahu ukuran sampelnya berapa banyak, kemudian teknik apa yang akan kita gunakan, baru execute gitu. Nah, setelah kita execute ya kita validate the sample. Kenapa? Atau bagaimana caranya kita melakukan screening? Ya, kita melakukan screening the respondent in the data collection phase. Jadi ketika kita mengumpulkan data primer, maka kita screening bahwa ini ada responden yang benar-benar tepat sebagai responden dari penelitian kita. Jadi kayak tadi contohnya adalah penelitian saya terkait kepuasan pelanggan dari sebuah maskapai X, maka saya screening dulu. Contohnya gimana? Saya berikan satu filtering question. Apakah Anda pernah terbang ya dengan menggunakan maskapai X dalam 1 bulan terakhir misalnya ya? Jika dia menjawab iya, oh iya, berarti dia bisa lanjut. Kemudian apakah Anda pertama kali menggunakan maskapai ini? Ya, jika dia menjawab bukan, tidak, berarti kan dia sudah lebih dari 1 kali gitu ya, maka bisa lanjut. Tapi jika dia misalnya apakah Anda pernah menggunakan maskapai ini, dia jawab tidak, nah itu harus kita exclude ya, tidak kita masukkan dalam sebagai responden penelitian kita. Jadi perlu screening, filter gitu ya. Nah, memang screening, tahapan screening ini bisa mengeliminasi elemen yang inappropriate. Jadi memang yang bukan seharusnya menjadi responden kita lah gitu ya, terkait dalam sampling frame kita gitu ya. Jadi jangan sampai responden kita bukan responden yang tepat untuk kita ambil datanya, untuk kita minta responnya akan suatu objek yang sedang kita teliti terkait tujuan dari marketing research yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih dukungannya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.